Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, jadi hari ini kita berjumpa lagi ya di pelajaran saya, yaitu pelajaran simulasi komunikasi digital. Oke, untuk materi saya itu sudah saya sharekan ya, baik di model maupun di WhatsApp ya. Tapi untuk selanjutnya untuk mempermudah kalian yang infonya materinya itu susah diakses, jadi untuk selanjutnya saya akan akseskan atau sharekan di WhatsApp saja, termasuk link-link video penjelasan ini. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Agus Nur Arianto. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum pernah melihat saya, jadi hari ini bisa melihat saya. Oke, di materi bab 3 ini nanti ya, kita akan mempelajari beberapa materi ya. Beberapanya yaitu materi pengolahan informasi digital menggunakan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Office Word. Oke, di sini saya sudah lihat ya di grup. Itu untuk materi bab 3-nya sudah saya sharekan ya. Jadi kita untuk saya akan langsung menjelaskan di pemanfaatan mengolah informasi digital menggunakan Microsoft Office Word. Oke, jadi langsung saja. Oke, ini Microsoft Office Word-nya sudah saya buka ya. Jadi kalian bisa langsung lihat. Jadi kalian bisa menggunakan Microsoft Office Word 2007, 2010, atau 2013 ya. Tidak masalah, itu fiturnya hampir sama. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Microsoft Word, tampilan awalnya. Oke, sebelum kita mengenali ya, sebelum kita mengerjakan praktek ya, kita coba kenal dulu fitur-fitur dari aplikasi Microsoft Word-nya ya. Fitur-fiturnya bisa kalian lihat di situ. Saya akan arahkan di situ, kalian bisa lihat dokumen 1 ya. Dokumen 1 itu maksudnya adalah title, biasanya disebut dengan title bar atau judul dokumen. Nanti setelah kalian simpan, judul dokumennya akan tertulis di sini. Oke, yang selanjutnya, fitur yang selanjutnya adalah fitur Quick Access Toolbar nih ya. Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar yaitu tombol yang digunakan untuk perintah umum, misalnya seperti save, undo, dan yang lain-lainnya. Ini sifatnya langsung, kalau diklik langsung akses berguna. Oke, yang selanjutnya itu adalah ya menu bar atau tab menu. Itu yang berisi adalah menu-menu seperti home, insert ya, home, insert, desain, backlight, dan yang lain-lainnya. Oke, jadi saya akan jelaskan fitur-fitur umum saja, fitur-fitur yang paling sering digunakan. Oke, yang selanjutnya ini seperti penggaris. Ini biasanya disebut dengan ruler. Nah, ini untuk menampilkannya ada di menu view, ada ruler tuh. Namanya ruler. Oke, untuk yang selanjutnya ya. Di samping ini ada namanya scroll bar. Scroll bar. Fungsinya untuk menggulung kertas atau menaik turunkan
halaman nih, lembar kerja kalian. Oke. Terus untuk yang selanjutnya, di setiap menu ya, di setiap menu itu memiliki grup ribbon yang biasa disebut dengan toolbar nih. Tombol-tombol nih. Ya. Contoh di home ini, di tab home ya. Itu ada grup ribbon, misalnya clipboard, kemudian font, kemudian paragraf, kemudian style, editing. Sedangkan kalau di insert itu ada pack, table, illustration, ya, app media links, dan yang terakhir ada simbol. Kemudian di desain juga ada, bisa kalian lihat nih, dokumen formatting, pack layout, ada pack setup, paragraph arrange, seperti itu. Itu adalah grup ribbon atau biasa disebut dengan toolbar. Oke. Oke, yang selanjutnya saya akan tunjukkan saja beberapa fitur-fitur yang harus kalian pahami, fitur umum saja. Oke, di sini ada pack ya, ini menunjukkan halaman. Ya. Halaman. Kemudian di sini ada, di sini kalian bisa lihat ini 80, ini untuk ngezoom. Tuh. Layarnya biar dalam keadaan besar atau kecil. Standarnya itu 100 ya. Oke. Cuma ini karena supaya bisa kelihatan saya buat 80. Oke, selanjutnya ya. Karena kalian sudah melihat tampilan umum dari Microsoft Word, jadi jika ingin detailnya nanti saya sharekan di materinya. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang paling sering digunakan sebelum melakukan pengolahan informasi digital. Oke, jadi fitur yang paling sering digunakan yang pertama adalah menu home. Ya, jadi sebelum kita mengolah atau mengetik, ya, menu yang paling sering digunakan adalah menu home. Oke, selanjutnya sebelum kita mengetik ada beberapa fitur yang harus kita atur. Oke. Yang harus kita atur yaitu stylenya, style dari pengetikan di sini, ribbon stylenya ini harus kita atur. Sebenarnya boleh tidak diatur, tapi sebaiknya kalian atur. Aturnya menjadi no spacing. Oke. Yang selanjutnya, ya, sebelum melakukan pengetikan kalian harus pahamin dulu, ya, pahamin dulu model teksnya. Model teksnya itu, posisi teksnya itu berada di mana posisinya. Misalnya judul itu posisinya biasanya tengah. Berarti untuk yang selanjutnya, ribbon yang sering digunakan adalah paragraf atau pengaturan teks. Oke, di sini untuk paragrafnya kita akan atur menjadi tengah atau center. Oke, ini saya ketikkan sedikit. Oke, ini ya. Oke, untuk selanjutnya yang harus kalian atur adalah jenis ukuran huruf. Nih, jenis huruf yang paling sering digunakan adalah Times New Roman dan Arial. Jadi saya harap tidak menggunakan jenis huruf Calibri. Silakanlah diubah jenis hurufnya menjadi Times New Roman atau Arial. Sini saya akan cobakan menjadi Times New Roman. Selanjutnya, apa yang harus diatur? Oke, biasanya dalam pengaturan, dalam pengetikan, untuk judul, ukurannya biasanya lebih besar. Standarnya itu minimal 14. Jadi kita buat saja 14. Boleh lebih besar. Ya, standarnya. Oke, kalau sudah ini kita enter. Selanjutnya, kita akan ngetikkan teks. Untuk isi atau paragraf pertama, itu biasanya menggunakan, kalian bisa lihat pengaturan posisinya itu menggunakan ribbon paragraf lagi, cuma posisinya berada di sebelah kiri dan kanan. Kalau kalian memperhatikan buku, lihat kiri kanan bukunya itu posisinya kiri kanannya emang benar-benar rapi, posisinya rata. Maka yang kita gunakan itu bukan
rata kiri atau rata kanan, tapi yang kita gunakan adalah rata kiri dan kanan atau tombol justify yang ini. Ya, justify atau perataan kiri dan kanan. Ya, ini saya klik. Kalau sudah, untuk selanjutnya kita akan langsung klik. Cuma saya tidak akan jelaskan, Pak, biasanya untuk suatu paragraf itu menjorok ke dalam. Ya, tapi itu nanti akan kita jelaskan ya. Ini kita langsung pengenalan dulu. Bagaimana cara mengetik. Pokoknya yang jelasnya kita masih di standar pengetikan seperti itu. Oke, langsung saja. Ini saya ketikkan sedikit sampai 2 baris. Ya, oke. Oke. Ini sebagai contoh saja ya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Bisa kalian lihat ya, teks sebelah kirinya itu rapi rata dan teks sebelah kanannya rata. Makanya ya, untuk pengaturan isi suatu dokumen atau suatu teks itu biasanya selalu menggunakan perataan kiri dan kanan. Sedangkan untuk judul menggunakan perataan tengah. Oke, tapi untuk jenis hurufnya ya, itu jangan kali B, tetap Times New Roman, sedangkan ukuran ini yang wajib kalian ubah, yaitu 12. Oke, ini hanya untuk pengenalan saja. Tapi dalam praktek pengetikannya, hal tersebut bukan kalian ketik dulu baru atur. Tapi yang paling sering itu adalah kalian atur dulu baru kalian ketik. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah contoh dari paragraf ya. Pengenalan paragraf, kemudian pengenalan style, kemudian pengenalan dari font, menu-menu yang paling sering digunakan. Oke, jadi sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Tugas kalian catat resume apa yang saya jelaskan ya. Kemudian dikumpulkan. Oke, terima kasih.